Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Firmansyah dengan NIM 2104320439. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sharing berita sebelum sharing. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang artinya kelak hari pembalasan, Allah SWT akan menutup mulut manusia rapat-rapat agar tidak berbicara. Kemudian tangan-tangan mereka berbicara, sementara kakinya menjadi saksi terhadap apa yang telah dikerjakan. Begitulah kondisi manusia kelak di hari kiamat ketika menghadap Allah SWT. Di dalam ayat lain, Allah SWT menegaskan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Untaian kalimat nasihat-nasihat dari lisan seorang mukmin kelak akan memberatkan timbangan sehingga akan memudahkan jalan menuju keabadian di dalam surga Allah SWT. Begitu juga dengan ungkapan buruk dan jahat. Sekecil apapun tindakan dan perbuatan juga ucapan seseorang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semua ada jejak digitalnya. Malaikat bagian pencatat kebaikan dan keburukan selama 24 jam memantau setiap hambanya, sehingga manusia tidak akan mampu mengelak sedikit pun dari apa yang pernah dikerjakan selama di dunia. Saat ini dunia sudah berubah, di mana manusia banyak berbicara di medsosnya masing-masing, seperti di IG, YouTube juga tidak sedikit yang suka menulis di medsos seperti FB, IG, Twitter, baik unggapan melalui IG, YouTube maupun tulisan di halaman media sosial. Banyak isinya dipenuhi dengan ujaran kebencian, cacian, nyinyiran, bahkan fitnah kepada sesama umat Rasulullah SAW. Bahkan video pun diedit demi kepentingan ghibah dan namimah. Rasulullah SAW berpesan bahwasanya sesama umat Muslim tidak boleh atau haram saling menjatuhkan. Sebagai sabda Rasulullah SAW, setiap Muslim terhadap Muslimnya lainnya haram darahnya, harta, dan kehormatan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jangan pernah melecehkan kehormatan saudaranya, juga mengambil hartanya. Apalagi jangan sampai menumpahkan darahnya. Orang yang melecehkan kehormatan sesama dengan menebar berita bohong, fitnah, baik melalui ceramah maupun medsos, berarti mengharamkan dirinya masuk surga. Rasulullah SAW berkata, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Lihat saja, banyak sekali orang Muslim status melalui medsos seperti FB, Twitter seputar kebencian dan permusuhan terhadap sesama tanpa merasa berdosa. Padahal apa yang dilakukan itu menyakiti dan melukai perasaan. Kadang menyebarkan berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal itu juga dosa. Namun ketika menulis rasanya senang dan dengan merasa tidak berdosa. Padahal sejatinya sedang mempersiapkan diri menjadi penghuni neraka. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Zawi Al-Maliki di dalam kitab Nasaikul Ibad telah menjelaskan bahaya lisan. Karena banyak berbicara. Manusia yang paling banyak dosa dan pada hari kiamat adalah yang paling banyak berbicara tak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadisnya, sebagian dari kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tiada gunanya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka bertuturlah yang baik, atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Ketika berjumpa sesama Muslim, hendaknya menyapa dan menyebar salam, karena itu merupakan kebaikan yang amat agung. Rasulullah SAW juga mengatakan, tiap-tiap kebaikan itu bernilai sedekah. Di era modern dan
internetisasi ini, banyak sekali umat Islam yang tidak merasa berdosa ketika menyebarkan berita hoaks melalui medsosnya. Padahal tabayun atau klarifikasi itu hukumnya wajib. Sebagian firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita penting, maka klarifikasilah. Sebagai umat Islam yang baik dan memiliki adab, seharusnya dapat menyaring dan menyeleksi secara baik dahulu informasi yang ada sebelum kita share kepada orang lain, demi menjaga keutuhan ukhuwah umat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.